Selamat bertemu dalam program Gospel Talk. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Allah Tritunggal yang memungkinkan program Gospel Talk kembali dapat menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum kita memulai program ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, Allah yang mulia, Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa Engkau memberkati program Gospel Talk ini, supaya senantiasa hanya nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan segera menjumpai dan berdiskusi dengan Bapak Pendeta Christian Johan Lasut. Shalom Pak, apa kabar? Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi. Ya, kabar saya baik-baik, kabar kami baik-baik. Ini lagi suasana 17 Agustus waktu kami buat rekaman ini, sehingga agak ramai di sekitar kami. Seperti itu, mohon maaf kalau agak mengganggu rekaman ini. Ya, demikian. Ya, setelah membahas bagian pertama dari karakter teologi yang benar, yakni karakter teosentris yang antroposentris pada minggu lalu. Nah, apa tema kita pada saat ini, Pak? Iya, benar sekali ya. Minggu lalu kita telah membahas bagian pertama dari karakter teologi yang benar. Jadi teologi itu punya karakter, punya ciri, punya sifat seperti itu. Nah, karakter teologi yang benar yang kita sudah pelajari minggu lalu adalah karakter teologi teosentris yang antroposentris. Nah, pembahasan minggu lalu tersebut menegaskan bahwa teologi yang sejati, yang secara total berpusatkan Allah, itu secara pasti berdampak dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita sudah belajar tentang syarat berteologi yang benar, ada berapa? 6 syarat ya. Itu semua kita dapat simpulkan itu berpusatkan Allah. Jadi teosentris, berpusatkan Allah. Dan memang saudara-saudara, saya juga mengangkat minggu lalu tentang Roma atau dari Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semuanya karena Tuhan, ya, termasuk pengenalan, pemahaman, sehingga kita mampu mengenal Allah, kehendaknya, kebenarannya. Itu merupakan anugerah Allah, itu merupakan karya Allah. Jangan kita berpikir itu karena saya pintar, saya mampu. Tidak. Itu sebabnya saya mengutip minggu lalu, Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Paulus sendiri berkali-kali dia berkata, dia bekerja keras lebih daripada para rasul yang lain, tetapi itu semata-mata merupakan kasih karunia Allah. Bahkan kalau dia bisa melayani di Korintus, dia katakan dia sama sekali tidak memperhitungkan itu sebagai kemampuannya. Ya, dia katakan our competence comes from God. Kompetensi kami itu datang dari Allah. Jadi teologi itu semata-mata berpusatkan Allah. Jadi teosentris. Tetapi teologi yang berpusatkan Allah pasti berdampak dalam kehidupan
orang yang berteologi tersebut, pasti mempengaruhi orang yang berteologi tersebut. Nah, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, berteologi itu ya mulai dari taraf sederhana sampai menjadi seorang ahli teologi. Jadi waktu kita membaca merenungkan Alkitab, kita membuat rumusan, itu sama dengan teologi. Jadi kita sedang berteologi, ya, seperti itu. Nah, teologi pasti yang merupakan karya Allah pasti berdampak secara antroposentris. Pasti hidup kita berubah, pasti kita menghidupi teologi dan hidup kita menjadi berubah. Itu yang kita belajar tentang karakter teologi yang pertama. Nah, jadi karakter teologi teosentris yang antroposentris yang kita bahas minggu lalu secara pasti itu akan mempengaruhi keutuhan diri kita. Keutuhan apa? Keutuhan ya pikiran, perasaan, dan kehendak kita, sehingga kita berubah, sehingga tingkah laku orang yang memiliki teologi itu pun menjadi berubah. Karena itu, tema perjumpaan kita saat ini, kita akan membahas tentang karakter teologi yang kedua. Ya, karakter teologi yang kedua apa itu? Ya, karakter teologi yang benar adalah karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Jadi karakter teologi yang kedua adalah karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Lagi-lagi ini bahasa asing ini, ya, Ibu Femi, ya. Mudah-mudahan melalui penjelasan ini kita dapat mengerti istilah-istilah ini, ya. Jadi minta maaf karena saya mengkhususkan diri untuk orang-orang yang mau belajar teologi. Kalau maaf bukan membeda-bedakan, tetapi kalau di dalam keadaan pandemik ini, ya, itu banyak sekali siaran-siaran, ya, khotbah-khotbah yang streaming, yang langsung, sehingga saudara tinggal memilih mau cari renungan yang mana. Ya, oleh sebab itu saya mengkhususkan diri untuk orang-orang yang rindu, untuk orang-orang yang rindu belajar. Demikian. Jadi sekali lagi tema kita saat ini adalah tentang karakter teologi yang benar. Yang kedua adalah karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Demikian, iya. Ya. Kalau begitu Pak, apa pengertian istilah ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi itu? Iya, benar. Ortodoksi itu terdiri dari dua kata, ya, orto dan doxa, ya. Orto itu artinya benar, doxa itu pikiran atau ajaran yang benar, ya. Iya. Jadi kalau ortodoksi, ya, yang terdiri dari kata orto itu benar, doxa itu pikiran atau ajaran, sehingga ortodoksi berarti ajaran yang benar. Nah, sesuai yang kita sudah pelajari, ajaran atau pikiran yang benar atau teologi yang benar, ya, itu haruslah dirumuskan berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab. Itulah ortodoksi. Ya, jadi istilah ortodoksi bukan berarti ortodoks tua begitu, tidak, ya. Tapi artinya adalah teologi yang benar, ajaran yang benar, pikiran yang benar yang sesuai dengan keutuhan atau berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab. Sedangkan ortopati, lagi-lagi orto itu artinya benar, pati itu, ya, simpati, ya, seperti itu dari pengertian perasaan, ya. Jadi ortopati artinya perasaan yang benar sesuai dengan ortodoksi, dengan teologi yang benar, dengan ajaran yang benar, dengan pikiran yang benar berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab. Jadi bukan saja bersifat
teoritis, pikiran, ranah pikiran saja, ranah ajaran saja, tetapi mempengaruhi perasaan sehingga perasaan mengikuti pikiran, ya, ajaran atau teologi atau ortodoksi tersebut. Baru yang ketiga, ortopraksi. Ortopraksi, lagi-lagi orto, ya, itu benar, dan praksi itu artinya praktek sebagai aksi reaksi, ya, praktek yang berdasarkan ortodoksi dan ortopati. Jadi karakter teologi yang benar adalah teologi ortodoksi yang pasti bermuara pada ortopati dan ortopraksi. Ya, itu pengertian istilah. Saya harap dengan penjelasan singkat ini saudara-saudara dapat memahami ketiga istilah ini, ya, ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Jadi sekali lagi, karakter teologi yang benar adalah karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Demikian, iya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan, Pak. Apa alasan sehingga karakter teologi yang benar adalah karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi itu? Alasan, ya, iya. Jelas, sangatlah beralasan, ya, sangat beralasan. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, karena teologi yang berpusatkan Allah, yang didasarkan pada keutuhan kebenaran Alkitab, itu punya kuasa memerdekakan secara seutuhnya, baik pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Jadi dia tidak mungkin hanya memerdekakan pikiran, perasaan tidak, kehendak tidak, tetapi dalam keutuhan. Jadi teologi yang berpusatkan Allah, yang didasarkan pada keutuhan kebenaran Alkitab, pasti punya kuasa memerdekakan secara seutuhnya, baik pikiran, perasaan, dan kehendak. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan Yesus di sini menegaskan, jikalau kita tetap dalam firman, kita akan mengetahui kebenaran. Jadi dari firman itu kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan atau punya kuasa memerdekakan. Jadi teologi yang bersumber dari keutuhan kebenaran Alkitab, di dalam dirinya, di dalam teologi itu sendiri, atau bahasa bahasa Jerman, ya, ansih. Jadi di dalam dirinya, teologi itu di dalam dirinya sendiri, yang bersumber dari kebenaran Alkitab, itu punya kuasa memerdekakan. Apalagi, ya, Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus itu menyertai firman-Nya. Roh Kudus itu bertugas memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kemerdekaan yang benar yang dihasilkan dari teologi yang benar adalah teologi kemerdekaan dalam keutuhan aspek pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Jadi tidak kebetulan, ya, kita ini berada dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75
tahun, ya. Nah, kemerdekaan pikiran, perasaan, kehendak, ya, itu akan terjadi jikalau kita belajar teologi yang benar, yang bersumber dari Alkitab. Karena teologi yang benar yang bersumber dari Alkitab di dalam dirinya itu punya kuasa memerdekakan. Tapi ingat, memerdekakan keutuhan pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga seharusnya menghasilkan keutuhan, ya, karakter teologi, ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Demikian. Alasan kedua, ya, mengapa karakter teologi itu adalah karakter ortodoksi, yang ortopati dan ortopraksi. Alasan kedua, karena karakter teologi secara pasti adalah karakter ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi, maka, ya, maaf, kita akan lebih jauh, ya. Jadi karena teologi itu pasti berkarakter ortodoksi, ortopati, ortopraksi, maka teologi itu memenuhi syarat sebagai ilmu, ya. Jadi mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Kita tahu dalam ilmu dikatakan ilmu kalau dia secara serempak memiliki 3 aspek, 3 dimensi, ya, yakni adanya aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Jadi aspek ontologis adalah kebenaran yang, ya, maaf lagi saya pakai istilah, yang objektif, yang di luar kita. Dalam hal ini, dalam hal teologi, itu kebenaran firman, ya, kebenaran Allah. Kalau dalam aspek ilmu yang umum, yaitu kebenaran ilmiah, kebenaran sosial, kebenaran diri, seperti itu kebenaran ontologis. Nah, tetapi pada waktu kita bertemu dengan kebenaran ontologis atau bertemu dengan ortodoksi, maka seharusnya akan muncul, ya, epistemologis, di mana kita mampu membuat rumusan dan mencintai rumusan itu, dan itu akan berdampak pada munculnya aspek ketiga, aspek aksiologis. Artinya kita mulai hidup, ya, mulai mempraktekkan aspek ontologis dan aspek epistemologis tadi. Itu syarat ilmu, harus memiliki 3 aspek, ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam filsafat ilmu pendidikan dikatakan pendidikan kalau berhasil mempengaruhi 3 aspek juga. Aspek apa? Aspek kognitif, pikiran, jadi orang itu mengerti dengan pendidikan. Yang kedua, aspek afeksi, itu berbicara tentang perasaan. Jadi orang yang belajar itu bukan saja mengerti secara kognitif, tetapi dia mencintai pelajaran itu, ya, sehingga melibatkan, mempengaruhi afeksinya. Baru yang ketiga, secara pasti, ya, ada aspek psikomotoris, ya, di mana dia mulai hidup sesuai ilmu atau pendidikan yang dia dapat. Jadi mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Sehingga saya katakan tadi, teologi pun karena punya karakter ortodoksi, yang ortopati dan ortopraksi, maka teologi pun adalah suatu ilmu, bahkan ilmu yang sejati, ya, karena punya Allah, punya firman, punya Roh Kudus yang menolong kita, sehingga pasti berkarakter ortodoksi, ortopati, ortopraksi.
Karena kalau tidak, justru itu menjadi pertanyaan. Ini teologia atau apa? Ya, atau bukan teologia? Kita tahu bersama theos dan logos, yaitu firman Allah, ya. Jadi teologi yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran firman Allah pasti berkarakter ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Itu sebabnya sangat beralasan kalau dikatakan seperti itu. Ya, demikian, ya. Ya, maaf Pak, saya mau tanya, apa beda praksis dengan praktis? Praksis dan praktis. Iya, benar sekali. Kadang-kadang orang berpikir praksis itu sama dengan praktis, ya. Ya, praksis pasti atau harus terikat dengan doksa, ortodoksi, ya, dengan teori, ya, dan ortopati, ya. Jadi praksis itu pasti ada hubungannya dengan ortodoksi, ortopati, ya, tidak terlepas, tidak terpisahkan. Jadi ortopraksi itu atau praksis itu satu aksi dan reaksi, aksi yang berdasarkan ortodoksi, ortopati dalam bereaksi dengan segala keadaannya. Jadi secara sederhana, ya, praktek hidup Kristen, ya, itu haruslah berdasarkan atau terikat dengan hulunya. Hulunya itu adalah teologia, ya, teologia. Hulunya itu adalah ortodoksi dan ortopati, maka menghasilkan praksis, ya, praksis. Tapi kalau praktis, ya, seringkali lepas, seringkali liar, ya, terpisah atau tidak punya landasan teori, tidak punya landasan kognitif, ya, tidak punya landasan ontologis atau epistemologis, tidak punya landasan ortodoksi dan ortopati, bebas, liar melakukan secara praktis, tidak terikat atau bukan sebagai muara dari sesuatu yang mendasari dia melakukan. Apa dia yang mau lakukan, ya dilakukan saja. Tetapi seorang teolog sejatinya praktek hidupnya itu, ya, nampak, dan praktek hidupnya itu tidak bisa lepas dari teologianya, tidak bisa terlepas dari ortodoksi dan ortopatinya. Demikian, ya, itu berbeda dengan praktis. Jadi bukan praktis tapi praksis, ya, sebagai aksi karena punya ortodoksi dan ortopati, sebagai reaksi, ya, dalam bertingkah laku, ya, dalam hidup bermasyarakat, termasuk dalam pelayanan, ya. Di situ pengertian yang membedakan antara praksis, lebih khusus ortopraksis dan praktis, ya, iya. Sehingga kadang-kadang seseorang melakukan sesuatu, ya, tidak perlu ada landasan teorinya, ya, dia lakukan saja. Apakah itu sesuai atau tidak, itu urusan kedua. Tetapi seorang teolog, dia harus mencintai teologi itu dan hidup sesuai dengan teologi itu. Jadi dia bukan saja punya teologi, tapi dia juga menghidupi teologi tersebut dan mempraktekkan teologi sehingga nampak dalam kehidupan setiap hari, sinkron dengan pelayanannya, sinkron dengan kelakuannya itu, ya, sehingga teologi etikanya etika yang teologis, ya, bukan etika praktis, ya.
Karena sebenarnya tidak ada etika praktis. Etiket praktis ada, tapi etika seharusnya etika itu harus teologis, seperti itu. Jadi di situ perbedaannya. Ya, saya harap ini dapat dimengerti, ya, karena kadang-kadang orang itu menuntut ya yang penting pelayanan praktis-praktis saja, sesuai dengan teologi Anda, dengan firman, ya itu urusan kedua, ya, sehingga ada semangat anti teologi, ya nggak usah teologi, nggak usah doktrin, yang penting praktek aja, praktis aja. Nah, ini salah, ya. Bukan praktis, tapi praksis. Kalau praksis harus sesuai dengan teologi, harus sesuai dengan apa kata Tuhan. Ya, kita pernah ingat di dalam waktu di dalam Matius, ya, 16 itu, pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada para murid dia akan ke Yerusalem dan akan mati di sana, itu Petrus langsung tarik Tuhan Yesus, ya, dan dia katakan, "Guru, hal itu sekali-sekali tidak akan terjadi padamu." Tuhan Yesus langsung berbalik dan tengking Petrus, "Enyalah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia." Jadi Petrus itu menasihati Tuhan Yesus, "Guru, hal itu sekali-sekali tidak akan terjadi padamu." Tetapi itu adalah muncul berdasarkan pikirannya sendiri. Itu praktis. Tidak berdasarkan praksis, tidak berdasarkan pikiran Allah. Sehingga dia ditengking. Jadi yaitu contoh-contoh paling jelas, ya, tentang praksis dan praktis. Demikian, iya. Ya, pertanyaan terakhir ini, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah ada teologi ya yang parsialistik, yakni teologi yang sepotong-sepotong, yakni yang tidak utuh? Ada yang doksanya benar tapi praksinya bermasalah, atau sebaliknya, dan seterusnya. Iya, parsialistik, ya, pasal, ya, potongan-potongan pasal, tidak utuh, ya. Coba kalau ada itu mainan, ada mainannya pasal itu, ya. Pasal itu memasang-masang, ya, sehingga jadilah satu gambar, ya. Mestinya teologi kita itu ada dalam satu gambar yang jelas, tidak potongan-potongan gambar. Artinya, ya, pertanyaan ini mau mengatakan apakah ada yang teologi yang praksinya benar, ya, bukan benar, ya, praksinya baik tapi tidak tidak sesuai ajaran yang benar. Ya, mungkin baik, ya, karena baik belum tentu benar. Benar pasti seharusnya bermuara pada baik. Ada juga orang tadi dikatakannya ortodoksinya, teologianya benar, tapi kok kelakuannya tidak benar, ya. Iya. Jadi sepotong-sepotong, parsialistik, ya, terpolarisasi, teologianya lain, kelakuannya lain. Tadi yang sebelumnya sempat kita singgung juga, ya, etikanya tidak teologis, seperti itu, terpisah. Ya, saya mau katakan jelas, ya, benar sekali, itu ada, ya, ada teologi yang tidak berkarakter utuh seperti itu, ya. Ini yang seringkali menimbulkan kekecewaan dan kepahitan, ya. Ini yang menyebabkan banyak orang mungkin anti teologi, ya. Banyak orang malas belajar Alkitab. Yang penting praktis aja. Karena mereka melihat banyak orang yang belajar teologi, tetapi hidupnya, ya, tidak teologis, ya. Etikanya tidak teologis, seperti itu. Jadi benar tidak utuh, potong-sepotong, ya. Saya ingat ada ungkapan bahwa siapa ini, Perdana Menteri India dulu, ya, Mahatma Gandhi. Dia itu sangat senang ajaran Tuhan Yesus. Dia hafal sekali khotbah Tuhan Yesus di bukit,
dia kagum sekali. Ini memberikan landasan etika yang sangat tinggi, tetapi dia tidak pernah menjadi orang percaya. Waktu itu India dijajah oleh Inggris seperti itu, dan mereka melihat negara yang menjajah itu negara mayoritas Kristen, tetapi banyak kelakuannya ya tidak Kristiani. Bagaimana mungkin ya Tuhan mereka, Tuhan Yesus yang saya kagumi dengan khotbah di bukitnya, tetapi kelakuannya seperti ini. Ya itu. Jadi banyak orang Kristen yang seperti itu. Ya, jadi tidak utuh. Jadi karakter dirinya tidak teologis yang ortopati dan ortopraksi. Saya ingat ada seorang misionaris juga, ya, dia bercerita bagaimana setelah dia melayani di suku terasing, banyak orang percaya, menjadi percaya, ya, dan akhirnya memberi diri dibaptis. Mereka tinggal di atas gunung, ya. Waktu misionaris ini berkata, sekarang kamu sudah menjadi orang Kristen. Mereka nggak mau sama sekali, nggak mau. Mereka nggak mau jadi orang Kristen. Loh, iya kalian tuh pengikut Kristus. Nggak mau, sama sekali nggak mau. Mereka mau Yesus, tapi tidak mau agama Kristen. Kenapa? Karena di bawah gunung itu banyak orang beragama Kristen yang tiap hari curi ayam mereka, curi kambing mereka, curi tanaman mereka, hasil tani mereka. Mereka bilang kami tidak mau seperti mereka. Masa kami mau jadi pencuri seperti mereka? Jadi inilah contoh-contoh sederhana di mana ya teologi yang parsialistik, yang sepotong-sepotong. Mungkin ajarannya benar, tapi kelakuannya tidak benar, ortopraksinya tidak benar, ortopatinya tidak benar, atau sebaliknya, seperti itu. Ini masalah, ini realita, ya. Jadi teologi yang tidak menghasilkan karakter dalam keutuhan, ortodoksi, ortopati, ortopraksi. Mari kita stop. Di akhir zaman ini, ya, orang ingin melihat teologi yang utuh, teologi yang punya karakter yang utuh, ya, yang ortodoksi, teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Sekali lagi, ortodoksi artinya teologi sesuai dengan kebenaran firman, ajaran yang benar. Yang kedua, ortopati, perasaannya menjadi benar. Sehingga kalau dia seorang anak muda, bujangan, dia jatuh cinta yang teologis, sesuai dengan ortodoksi, dengan teologi seperti itu. Ya, kalau dia bergaul, ya, bermesraan pada waktu pacaran, ya, itu ortopatinya harus ortodoksi, apalagi ortopraksinya, ya. Dengan kata lain sebenarnya tidak ada ortopraksi, ortopati tanpa ortodoksi. Sebaliknya dapat dikatakan seharusnya tidak ada ortodoksi tanpa bermuara pada ortopati dan ortopraksi. Jadi benar sekali, itu realita. Itu kenyataan yang mempermalukan Tuhan, ya, yang tidak memuliakan Tuhan, yang makin menjadi-jadi, dan itu banyak muncul dari hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya seperti itu, bagaimana jemaatnya? Ya, tentu juga akhirnya memiliki kekristenan yang parsialistik, karena teologianya pun parsialistik, sepotong-sepotong, tidak utuh. Ya, jadi saya pikir demikian, ya, pembahasan kita tentang karakter teologi yang benar bagian kedua, yakni karakter teologi ortodoksi yang saya tidak pakai yang ortopati dan ortopraksi. Artinya pasti bermuara kepada dua aspek ini. Ortodoksinya bermuara pada ortopati dan ortopraksi. Demikian, ya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada perjumpaan saat ini. Allah Roh Kudus kiranya menolong kita,
melahirkan karakter teologi yang benar, yakni karakter teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Mari kita berdoa untuk mengakhiri perjumpaan ini, dan tentunya mohon kesediaan Bapak Pendeta Christian Johan Lasut untuk menutup di dalam doa. Silakan Pak. Iya, mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba berhenti dalam pembahasan pada perjumpaan kami saat ini. Benar Bapa, kami mohon Allah Roh Kudus yang akan menolong guru agung kami, supaya kami menggumuli di akhir zaman ini, menggumuli tegaknya kembali teologi yang berkarakter, teologi ortodoksi yang ortopati dan ortopraksi. Karena itu Bapa, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, atas semua saudara yang mengakses pemberitaan ini. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Ya, demikian perjumpaan kita pada saat ini. Kita kembali akan berjumpa pada minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.